Ajaran sosial gereja yang kedua yang menjadi lanjutan dari ajaran sosial gereja pada minggu yang lalu. Ajaran sosial gereja atau ASG berisi ajaran gereja tentang permasalahan keadilan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, atau ajaran sosial gereja yang membicarakan hak dan kewajiban anggota masyarakat secara nasional maupun internasional. Tujuan ajaran sosial gereja adalah menghadirkan kepada manusia rencana Allah dan membimbing manusia dalam membangun dunia seturut rencananya. Ajaran gereja yang pertama, Rerum Novarum, kondisi kerja, dibuat oleh Paus Leo ke-13, 15 Mei tahun 1891. Rerum Novarum merupakan ensiklik pertama ajaran sosial gereja, menaruh fokus keprihatinan pada kondisi kerja pada waktu itu, dan ini menyangkut nasib para buruhnya. Dalam Rerum Novarum, hak-hak buruh dibahas dan dibela. Tema-tema pokok ensiklik Rerum Novarum. 1. Promosi martabat manusia lewat keadilan upah pekerja. 2. Hak-hak kaum buruh. 3. Hak milik pribadi melawan gagasan Marxis komunis. 4. Konsep keadilan dalam konteks pengertian hukum kodrat. 5. Persaudaraan antara yang kaya dan miskin untuk melawan kemiskinan. Hal ini melawan gagasan dialektis Marxis. 6. Kesejahteraan umum. 7. Hak-hak negara untuk campur tangan. 8. Soal pemogokan. 9. Hak membentuk serikat kerja. 10. Tugas gereja dalam membangun keadilan sosial. Quadragesimo Anno oleh Paus Pius ke-11, 15 Mei tahun 1931. Quadragesimo Anno memiliki judul Rekonstruksi Tatanan Sosial. Yang dibahas: 1. Menolak solusi komunisme yang menghilangkan hak-hak pribadi. 2. Menegaskan prinsip bahwa upah harus seimbang tidak saja dengan kebutuhan pekerja, tetapi juga dengan kebutuhan keluarganya. 3. Menolak liberalisme. Mater et Magistra oleh Paus Yohanes ke-23, 15 Mei tahun 1961, berbicara tentang masalah-masalah sosial yang diprihatinkan oleh ensiklik ini khas pada saat ini, membicarakan soal jurang antara kaya dan miskin. Tema pokok: disadari isu-isu baru dalam perkembangan terakhir di bidang sosial, politik dan ekonomi, peranan negara dalam kemajuan ekonomi, partisipasi kaum buruh, soal kaum petani, bagaimana ekonomi ditata seimbang, kerjasama antar negara, bantuan internasional, soal pertambahan penduduk, kerjasama internasional,
ajaran sosial gereja dan kepentingannya. Pacem Enteris oleh Paus Yohanes ke-23 juga, 11 April 1963. Penjelasan tentang perubahan-perubahan dalam tata hidup masyarakat zaman ini. Martabat pribadi manusia. Ateisme sistematis dan ateisme praktis. Aktivitas hidup manusia. Hubungan timbal balik antara gereja dan dunia. Beberapa masalah mendesak seperti perkawinan keluarga, cinta kasih suami istri, kesuburan, perkawinan, kebudayaan dan iman, pendidikan Kristiani, kehidupan sosial ekonomi, dan perkembangan terakhirnya. Harta benda diperuntukkan bagi semua orang. Perdamaian dan persekutuan bangsa-bangsa, pencegahan perang, kerjasama internasional. Populorum Progressio. Tema pokok membicarakan tentang perkembangan bangsa manusia zaman ini. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi, kerjasama antar bangsa-bangsa, dukungan organisasi internasional seperti badan-badan dunia yang mengurus bantuan keuangan dan pangan. Terakhir, kemajuan diperlukan bagi perdamaian. Ontogesima Adveniens, panggilan untuk bertindak, dibuat oleh Paus Pius ke-11, 15 Mei 1971, membicarakan tentang soal kepastian dan ketidakpastian fenomena kemajuan bangsa manusia zaman ini berkaitan dengan keadilan, urbanisasi dan konsekuensi-konsekuensinya, soal diskriminasi, hak-hak manusiawi, kehidupan sosial, ideologi, daya tarik sosialisme, kapitalisme, panggilan Kristiani untuk bertindak, memberi kesaksian hidup, dan partisipasi aktif dalam hidup politik. Justitia in Mundo membicarakan tentang misi gereja dan keadilan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Soal-soal yang berhubungan dengan keadilan dan perdamaian, tentang hak asasi manusia, keadilan dalam gereja, keadilan dan liturgi, kehadiran gereja di tengah kaum miskin. Berikutnya, Evangelii Nunciandi membicarakan tentang tema-tema problem kultural, sekularisme, ateistis, indifference, konsumerisme, diskriminasi, pengendapan kenikmatan dalam gaya hidup, nafsu untuk mendominasi. Berikutnya, Laborem Exercens, berbicara tentang kerja manusia yang mempunyai hubungan dengan Rerum Novarum. Kerja dan manusia, semua orang berhak atas kerja, termasuk di dalamnya manusia yang cacat atau disabilitas. Kemudian perlunya jaminan keselamatan, kesehatan dalam kerja. Manusia berhak atas pencarian kerja yang lebih baik dimanapun, juga di negeri orang.
Solicitudo Rei Socialis, keprihatinan sosial. Solicitudo Rei Socialis adalah sebuah ensiklik yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 30 Desember 1987. Berbicara tentang keprihatinan sosial. Centesimus Annus. Hal-hal yang dibicarakan. 1. Paham sosialis harus ditolak. 2. Menuntut hak akan upah yang adil. Upah harus menjamin kesempurnaan hidup para buruh, antara lain kesehatan, cuti hamil, meningkatkan skill, dan lain-lain. 3. Kaum buruh berhak untuk berserikat, sehingga kesatuan untuk membela hak-haknya makin menjadi kuat. 4. Ada peran atau intervensi negara guna mengatur kehidupan masyarakat dan melindungi golongan lemah, seperti buruh.